Tadi sudah dicontohkan tentang nasi goreng ya. Jadi sebelum kita memasak nasi goreng itu kita perlu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi abstraknya kita butuh kompor, kemudian ada alat ya, alat dan bahan. Dan bahan-bahannya bumbu, nasi, sayur-sayuran dan yang lain-lain. Ini kita sambil browsing saja. Kita cari ya. Oke, ini contoh. Oke, ini tadi yang dijelaskan di part pertama tadi. Jadi ketika kita membuat secara tidak langsung membuat algoritma. Jadi mungkin komputer mempunyai algoritma. Jadi ketika menginstal aplikasi di HP, biasanya kan prosesnya kita ke Play Store. Jadi dari Play Store kita pilih aplikasinya, kemudian kita pilih install dan kita buka. Lah, ketika kita buka itu terkadang ada information. Jadi perlu registrasi terlebih dahulu. Setelah itu verifikasi email dan kita kembali lagi untuk melanjutkan proses dan sampai proses itu selesai. Salah satu contoh yang lain ini kita browsing tadi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ingin pergi ke sekolah secara tidak langsung, otak menyusun sebuah algoritma langkah-langkah mencapai atau pergi ke sekolah. Jadi mulai dari bangun pagi, mungkin sholat dulu ya, atau mandi dulu boleh, menyiapkan mungkin buku atau yang lainnya, kemudian memakai seragam, atau mungkin bahkan sarapan dulu. Itu tergantung dari otak kita. Jadi secara tidak langsung ya, jadi kita itu udah berpikir komputer, layaknya seperti komputer. Jadi misalkan ketika kalian mau ke toilet pada saat jam pelajaran, oh ya, kita perlu ke toilet, berarti saya harus izin dulu ke guru. Nah, setelah izin baru nanti kita ke toilet, kita cek toiletnya apakah ada orang. Nah, kalau tidak ada orang, kita bisa ke toilet atau masuk ke dalam. Selesai. Nah, atau balik lagi ke kelas, kemudian kalian izin masuk dulu ke guru dan duduk kembali, selesai. Jadi ada start dan ada finish. Jadi ada mulai, ada selesai. Oke gitu ya. Contoh-contoh algoritma. Mungkin ini ada algoritma. Ini biasanya algoritma flowchart. Ini flowchart sederhana. Mungkin saya akan klik. Nah ini. Jadi ambil amplop, ini keterangannya gini. Kita cari dulu keterangannya. Oh ini langsung. Jadi ambil amplop, masukkan surat ke amplop, lem amplop. Ingat alamatnya enggak. Ada sebuah kondisi, sebuah pertanyaan, ya, yang jawabannya iya atau tidak. Jadi kalau iya tulis di amplop, kalau tidak lihat di buku halaman. Baru jadi ada start, ada finish. Jadi seperti itu. Contoh lain, oh ya,
nanti contoh lain bisa kalian nanti terapkan sendiri. Oke, ini ada pencarian atau search. Apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Jadi masalah pencarian sangat umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melakukan sebuah pencarian, kita harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Masalah pencarian dapat dilakukan dalam bentuk lebih formal agar dapat diterapkan pada banyak kasus. Ini ada sekumpulan benda atau objek, ada kriteria dari benda atau objek yang dicari, pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian. Jadi dalam proses searching, jadi ada sesuatu target yang perlu kita istilahnya kita tandai ya, mungkin bisa berupa benda ataupun objek. Katakanlah kalau benda mungkin sepeda motor ya. Kita akan mencari sepeda motor, berarti yang kita cari itu adalah sekumpulan dari sepeda motor itu sendiri. Mungkin kalau objeknya mungkin kucing, kita ingin mencari kucing Anggora. Subjeknya adalah objeknya itu adalah kucing. Ini udah waktunya 20 menit lebih ya. Yang berikutnya adalah pengurutan atau sorting. Sebenarnya kita udah terbiasa ya melakukan pengurutan atau sorting. Dalam bahasa komputer dikenal dengan bahasa sorting. Jadi pengurutan itu mungkin lebih gampangnya proses antrian. Jadi ataupun pengurutan daftar absensi siswa. Itu bisa kita urut, misalkan katakanlah kita membuat aplikasi atau pembukuan daftar siswa dari huruf besarnya A sampai Z. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita baris berbaris, misalkan tolong yang lebih tinggi ada di depan, berarti kan tentunya yang lebih tinggi kemudian turun sampai yang tidak terlalu tinggi ya, bukan pendek. Jadi, seperti itu. Jadi mengurutannya itu prosesnya bisa dari proses A sampai Z atau yang lebih kecil ke besar atau besar ke kecil. Kemudian ada insertion sort ya, salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list objek. Sebenarnya insert sort ini lebih tepatnya mungkin menyelipkan sesuatu ya dalam pengurutan tersebut. Kemudian ada selection sort. Selection sort itu mencari menyeleksi bilangan terkecil. Jadi kita menyeleksi yang tinggi-tinggi sebelah sini, yang tidak terlalu tinggi sebelah sini, atau laki-laki sebelah sini kiri, atau perempuan sebelah kanan. Itu selection sort. Misalkan cari bilangan terkecil yang ada pada bagian yang berurutan. Jadi ada bilangan terkecil yang belum terurut. Ini contoh lagi, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama. Kemudian ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut sampai habis.
Sebenarnya contoh-contoh yang lain pasti banyak sih. Kemudian ada tumpukan atau stack atau antrian queue. Nah, ini oke. Jadi ada tumpukan atau stack atau antrian. Jadi kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Ini contoh ya. Objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa dalam sebuah antrian, sehingga objek yang pertama lebih dahulu data juga akan lebih dulu keluar dan selesai. Jadi dalam arti antrian yang lebih pertama itu ambil nomor antrian atau yang lebih datang dulu, pastinya dia akan keluar duluan. Layaknya sebagai antrian loket di pintu masuk dan lain-lain. Prinsipnya adalah prinsip first in first out. Jadi siapa yang masuk, dialah yang keluar duluan. Kemudian ada tumpukan sticks. Tumpukan ini waktunya yang saya rekam 11 menit. Jadi ini objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan dan menyerupai sebuah tumpukan, misalnya tumpukan piring. Dengan demikian objek yang pertama dulu disimpan justru akan menjadi yang lebih terakhir keluar ya. Jadi pada saat kita cuci piring pertama itu kan akan numpuk ya. Jadi siapa yang selesai duluan, maka dia ketika dipakai lagi, diambil lagi satu persatu, maka tumpukan atau posisi yang duluan tadi itu paling bawah. Itu yang artinya tumpukan. Jadi seperti itu untuk materi tentang berpikir komputasional. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan para siswa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih dipahami. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan komen, dan jangan lupa subscribe teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.